Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah, Allah memiliki hamba-hamba yang taat patuh atas segala perintah-perintahnya, dan tentu hamba-hamba yang dimaksudkan di sini adalah mereka semua para nabi dan rasul yang pernah ada di muka bumi ini. Setelah daripada itu, maka mereka dari para hamba-hamba Allah, dari kalangan para sahabat, serta seterusnya umat yang soleh-soleh yang turut mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan segala rasulnya. Hamba-hamba yang taat ini, tentu mereka selalu menjauhi diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak melakukan kemaksiatan apapun dari dirinya kepada Sang Maha Pencipta. Maka semua gambaran ini adalah para hambanya yang tentu dipandang baik dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tahukah Anda, jumlah para hamba Allah yang soleh tentulah sangat banyak sekali dan tak berjumlah seberapa banyaknya mereka. Namun dari pandangan Rasulullah SAW, beliau memiliki ketakjuban tersendiri terhadap 4 orang soleh yang beliau anggap sebagai hamba Allah yang utama, dan mereka di mata Rasulullah termasuk hamba-hamba Allah yang tidak melakukan kemaksiatan hampir selama hidupnya. Bahkan selama 40 tahun hidup seorang hamba ini sama sekali tidak melakukan perbuatan keji kepada Allah. Pertanyaannya adalah, siapakah sesungguhnya 4 orang yang ditakjubi oleh Rasulullah SAW ini? Apakah mereka dari kalangan umatnya atau mungkin mereka dari hidup generasi sebelumnya? Simak penjelasannya sebagai berikut. Dalam sebuah hadis yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab beliau bernama Al-Quranul Azim, dan juga Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya bernama Ad-Dur Al-Mansur fi Tafsir Al-Mansur, menyebutkan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, Rasulullah pernah menyebutkan ada 4 orang dari kalangan Bani Israel yang mereka beribadah kepada Allah selama 40 tahun dan mereka tidak pernah berbuat kemaksiatan kepadanya. Maka Nabi menyebutkan dia adalah Nabi Ayub, Nabi Zakaria, Hizkil bin Ajus, dan Yusya bin Nun. Dari hadis yang telah Rasulullah sebutkan di atas, di antara 4 orang yang disebutkan Nabi sebagai hamba Allah yang soleh itu adalah pertama, Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub sangat dikenal sebagai Nabi yang paling bertahan dan sabar menerima ujian penyakit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penderitaan penyakit yang beliau alami saat itu adalah selama 18 tahun, ditambah lagi seluruh kekayaan Ayub menghilang dan anak-anaknya meninggal dunia, serta dijauhi semua karena penyakitnya, hingga dalam riwayat istri beliau pun pergi meninggalkan beliau, walau pada akhirnya istri beliau kembali atas dasar sayang dan prihatin kepada dirinya. Demikianlah keadaan Nabi Ayub di mata Allah. Sang Maha Pencipta sangat sayang kepada dirinya setelah ia menjalani ujian dari Allah yang begitu berat. Allah sengaja menguji ujian berat ini untuk memperlihatkan kepada makhluk yang tidak mempercayai tingkat ibadah Nabi Ayub adalah benar karena dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis berkeyakinan bahawa ketaatan ibadah Nabi Ayub karena beliau memiliki banyak harta, istri dan anak-anak yang disayanginya. Maka untuk itu, ia ingin membuktikan tanpa hal itu apakah Nabi Ayub masih taat beribadah kepada Allah. Maka untuk itulah Allah membiarkan iblis mengambil harta, istri dan anak-anak beliau hingga Nabi Ayub jatuh sakit yang sangat parah hingga 18 tahun lamanya. Kisah inilah yang membuat Rasulullah sangat takjub hingga Nabi Muhammad menyebutkan bahawa beliau adalah salah satu di antara orang yang ditakjubi oleh Rasulullah SAW dari kalangan hamba-hamba Allah yang soleh. Allah menceritakan kisah sakitnya Nabi Ayub ini dalam surat Shad ayat 41 sebagai berikut. Dan ingatlah
akan hamba kami Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu syaitan dengan kepayahan dan siksaan. Allah berfirman, hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Allah memuji Nabi Ayub sebagai orang yang sabar dan taat dalam firman-Nya. Sesungguhnya kami dapati ia Ayub seorang yang sabar, dialah sebaik-baik hamba, sungguh dia sangat taat kepada Allah. Kedua, Nabi Zakaria alaihi salam. Orang kedua yang dikagumi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Zakaria alaihi salam, salah seorang nabi dari generasi terakhir Bani Israel, dan beliau memiliki hubungan persaudaraan dekat dengan Nabi Yahya, Imran, Maryam dan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Zakaria dikenal seorang nabi yang sangat sabar melalui berbagai macam rintangan dalam setiap dakwahnya untuk semua umat Bani Israel. Hingga beliau tua pun, beliau tetap masih memberi risalah ketuhanan dari Allah kepada umatnya. Bahkan dalam riwayat menyebutkan, tingkat kesabaran beliau juga diuji dengan ketiadaan anak yang selalu beliau inginkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun walau demikian keadaannya, di usia beliau meranjak di atas 80 tahun, barulah Allah memberikan anugerah anak kepada dirinya. Tentu kebahagiaan ini sangat beliau nanti-nantikan, dan Nabi Zakaria pun sangat senang karena istri beliau yang seharusnya tidak dapat melahirkan anak disebabkan umur yang sudah tua, namun anugerah Allah tetaplah akan terjadi. Maka ketika itulah Nabi Zakaria hidup bahagia dengan istri dan anaknya yang juga menjadi seorang nabi dan rasul, yaitu Nabi Yahya alaihi salam. Allah merekam kejadian ini dalam Al-Quran. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." Kemudian para malaikat memanggilnya. Ketika dia berdiri melaksanakan solat di mihrab, Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah, panutan dan berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang yang soleh. Tiga, Hizkil bin Ajuz. Dalam riwayat tafsir menyebutkan bahwa Hizkil adalah salah seorang nabi yang hidup pada masa Bani Israel. Nabi Hizkil memiliki kisah paling unik dan aneh. Kisah ini bermula saat beliau berjalan-jalan di suatu negeri yang dinamai dengan Dawirdan. Menurut Imam Ibnu Katsir, jumlah penduduk sebelum kedatangan Nabi Hizkil ini adalah 8.000 orang. Ada ulama lain menyebutkan 9.000 orang, 30.000 orang atau 40.000 orang. Al-Kisah menyebutkan bahwa dahulu negeri ini terkena wabah taun yang sangat mematikan. Banyak penduduk Dawirdan ketika itu mati karena virus tersebut. Selain ekonomi mereka dihantam habis karena begitu takutnya mereka terhadap wabah taun yang terus merajalela, sehingga mereka pun takut akan kematian. Namun pada akhirnya, ketika jumlah kematian di negeri Dawirdan terus terjadi serta para penduduk pun sudah sangat ketakutan, maka mereka pun beranjak untuk pergi dari wabah tersebut dan mencari tempat yang lebih aman dari daerah tempat awal mereka tinggali. Dan saat itulah mereka menemukan daerah yang diinginkan. Singkatnya, mereka pun menetap di tempat yang mereka pilih. Namun alangkah buruknya, saat itu juga mereka sangat menyombongkan diri mereka dengan beranggapan bahwa tempat baru mereka inilah tidak akan pernah lagi terkenanya penyakit. Dan seperti biasanya, mereka berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifat sombong mereka inilah, Allah mengirimkan azab kepada mereka dengan diutus 2 orang malaikat kepada negeri baru mereka itu. Saat itu, satu orang malaikat berdiri di atas gunung, sedangkan yang satunya berdiri di bawahnya. Lalu keduanya berteriak, dan para penduduk asli Dawirdan itu pun mati seketika, tidak ada satu pun yang hidup.
Ketika mereka mati, tidak ada satu pun yang mengurusi hingga seiring berjalannya waktu, jasad mereka pun tinggallah tulang saja. Mereka terkubur di dalam pasir dan tanah tanpa ada yang melihat dan menjenguk. Ketika peristiwa ini telah lama terjadi, tahun demi tahun pun berlalu, maka negeri ini tertanam, tidak nampak oleh tanah dan pasir-pasir, hingga datanglah seorang Nabi melewati tempat ini bernama Hizkil. Saat itu, beliau telah memikirkan bagaimana cara Allah membangkitkan orang-orang mati kelak di hari kiamat. Ia sangat penasaran dengan keajaiban tersebut. Nabi Hizkil pun kemudian berdoa agar Allah menunjukkannya, yakni menunjukkan kebangkitan manusia dari alam kubur yang tak lagi tersisa kecuali tulang yang telah membusuk. Allah kemudian membangkitkan kembali warga Dawridan yang telah musnah. Tulang belulang mereka yang tercerai-berai disatukan kembali dengan sempurna. Lalu tulang tersebut terbungkus kembali dengan daging, otot dan kulit. Kembali pula satu persatu anggota tubuh mereka, kemudian ruh-ruh mereka. Puluhan ribu Bani Israel itu pun hidup kembali setelah puluhan tahun dimusnahkan. Nabi Hizkil menyaksikan peristiwa luar biasa itu dengan kedua matanya, sementara penduduk Dawridan yang bangkit dari kubur merasa baru saja bangun dari tidur yang amat panjang. Maha suci Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, ucap mereka. Kisah ini Allah abadikan di dalam Al-Quran sebagai berikut. Tidaklah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, sedang jumlahnya ribuan karena takut mati. Lalu Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak mau bersyukur. Inilah kisah Nabi Hizkil yang membuat Nabi Muhammad terkagum kepada peristiwa yang beliau alami. Untuk itu, Nabi memasukkan nama beliau sebagai orang yang terpilih, sebagai hamba Allah yang soleh di antara hamba-hambanya yang lain. Keempat, Yusha' bin Nun. Ia juga salah seorang nabi dari kalangan Bani Israel dan menjadi rasul bagi kaumnya Bani Israel di tanah Palestina atau Kan'an. Yusha' bin Nun mewarisi ajaran Taurat Nabi Musa AS ketika pertama kali tiba di tanah yang dijanjikan. Ia mengatur penempatan ke-12 suku Israel setibanya di Kan'an. Namanya tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran, tetapi Al-Quran mereferensikannya bersama dengan kisah Musa di dalam Al-Maidah, surat Al-Kahfi dan surat Al-Waqi'ah. Ada alasan mengapa Rasulullah memasukkan namanya ke dalam urutan keempat sebagai orang yang dikagumi oleh beliau. Hal ini karena Yusha' adalah salah seorang nabi yang sangat berani dan beriman untuk melawan keras kepala dan jahatnya watak penduduk Palestina di kala itu, sehingga beliau selalu memberi semangat kepada umatnya Bani Israel untuk terus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa rasa takut kepada siapapun. Sesudah Nabi Harun dan Nabi Musa wafat, kaum Bani Israel dipimpin oleh Yusha' bin Nun yang memang telah ditunjuk oleh Nabi Musa untuk menggantikannya sesaat sebelum kewafatannya, sebab Yusha' adalah pengawal Musa yang setia, telah mengiringnya selama perjalanan di padang pasir. Berkat kepemimpinan Yusha' bin Nun, mereka dapat mengambil alih negeri Palestina dan menggenapi janji Tuhan kepada Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub. Namun setelah Yusha' bin Nun wafat, mereka terpecah belah. Dalam ajaran Islam dikatakan bahwa isi kitab Taurat mereka rubah dan ditambah-tambah. Mereka sering bersilang pendapat sesama mereka sendiri, hingga akhirnya hilanglah kekuatan persatuan mereka yang mengakibatkan tanah Palestina berulang kali diserbu dan dikuasai oleh bangsa lain. Segi positifnya adalah ketika dia meninggal, semua tugas untuk mengatur ke-12 suku tersebut telah selesai sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, sungguh luar biasa hamba-hamba Allah ini. Demikianlah yang diceritakan Nabi Muhammad kepada para sahabatnya, bahwa beliau sangat mengagumi keempat hamba Allah tersebut. Tentu tidaklah hanya mereka saja yang terpilih, namun di antara para Nabi dan Rasul yang dipilih tentu pada Nabi dan Rasul itu pun memiliki kelebihan dan keunikan tersendiri. Demikianlah yang terjadi pada empat hamba Allah yang telah kita sebutkan di atas. Semoga penjelasan ini dapat memberi iktibar bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.